Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasa, sebelum masuk pada pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah dan keridhaan Allah kepada kita semua, pada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya. Pada hari ini kita dapat bertatap muka untuk belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ustazah akan mengecek kehadiran kalian. Pada hari ini semuanya berangkat? Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah pada hari ini semuanya berangkat, berarti kita semua sehat. Ya, langsung saja. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang keteladanan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang adab terhadap teman, saudara, dan tetangga. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara meneladani sifat-sifat terpuji dari khalifah atau sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayo, siapa tahu? Siapa yang sudah tahu sahabat Umar bin Khattab? Ayo, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan, Mbak. Siapa, Mbak? Umar bin Khattab itu siapa? Pernah dengar? Ya. Siapa, Mbak? Ya, sahabat Nabi yang mempunyai. Ya. Ya, tadi Mbak sudah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi yang mempunyai gelar Al-Faruq. Betul apa tidak? Betul? Ya, masih ingat? Ya, kalau tidak salah kita sudah belajar tentang materi Umar bin Khattab itu pada waktu kelas 6 MI ya. Ada yang dari MI? Iya, jadi kita melihat kembali bagaimana sih keteladanan Khalifah Umar bin Khattab itu, ya. Sifat-sifatnya bagaimana, gelarnya seperti apa, ya. Ustazah akan terangkan secara singkat ya. Umar bin Khattab itu siapa? Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat-sifat yang menonjol. Sifat-sifatnya apa? Sifat-sifatnya diantaranya adalah tegas, kemudian berani, kemudian bijaksana, kemudian cerdas, kemudian pemurah, dan suka menolong. Ya, Ustazah pengen tahu siapa yang sudah paham tentang keteladanan Umar bin Khattab. Ayo, sebutkan salah satu gelar Umar bin Khattab. Siapa tahu? Ayo tunjuk tangan. Ya, Al-Faruq. Ya, betul sekali, Al-Faruq. Nah, jadi Umar bin Khattab itu
mempunyai julukan diantaranya adalah Al-Faruq. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa tahu? Selain Al-Faruq. Tahu apa tidak, Mbak? Ingat apa tidak? Ingatnya Al-Faruq saja ya? Ya. Jadi ada beberapa julukan yang Rasulullah itu memberikan kepada Umar bin Khattab. Di antaranya adalah Al-Faruq, kemudian Abu Faiz, kemudian Singa Padang Pasir, kemudian Abu Hafaz. Ya. Nah, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran yaitu materi tentang keteladanan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siswa dapat yang pertama menjelaskan cara-cara meneladani kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hikmah meneladani kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara baik dan benar. Dan yang keempat, siswa dapat mengungkapkan kembali cerita tentang keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara baik dan benar. Dan yang kelima adalah siswa dapat mempraktikkan perilaku dari keteladanan sifat-sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, secara baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustazah akan memutarkan video ya tentang keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disimak ya videonya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dilahirkan dari suku Quraisy di kota Mekah dari seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hashim. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurb bin Riza bin Adi bin Ka'ab, atau lebih dikenal dengan nama Umar bin Khattab. Lahir pada tahun 581 Masehi atau bertepatan dengan 13 Hijriah. Pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua dalam pemerintahan Islam, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Setelah menyatakan dirinya memeluk agama Islam, beliau serahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam. Sosok Umar bin Khattab yang kekar dan pemberani memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah, khususnya suku Quraisy sebelum masuk Islam. Namun, setelah masuk Islam, orang-orang Quraisy menjadi gentar terhadap beliau. Itulah ciri khas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Sepanjang sejarah, beliau terkenal sebagai pemimpin Islam yang disegani di semua kalangan. Pada usia 63 tahun, tepatnya pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab wafat. Saat mengerjakan sholat subuh, beliau ditusuk dari belakang oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat yang sangat menonjol. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Faruq, yang artinya pemberani. Karena berani bersikap tegas, membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Yang kedua, Abu Faiz,
orang yang memiliki kecerdasan. Yang ketiga, Abu Hafiz, orang yang tegas dalam pendirian. Yang keempat, di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa raga demi Islam. Hal ini dapat dilihat dari sikap beliau yang menyerahkan kekayaan beliau untuk dakwah Islam dan hidup sederhana. Umar bin Khattab tak henti-hentinya mengajak kaum Quraisy untuk memeluk agama Islam. Berbagai cara dilakukannya, termasuk mendatangi rumah para tokoh Quraisy, dan beliau selalu mengikuti setiap peperangan. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah penentang agama Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kesadaran sendiri serta berkat keyakinan hati, beliau dapat melihat dengan mata hati beliau bahwa Islam adalah agama yang benar. Kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keberanian Umar ditunjukkan ketika beliau dan kaum muslimin ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, semua umat muslim hijrah secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Umar tidak melakukannya. Beliau hijrah secara terang-terangan. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bijaksana. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, ada seseorang, sebut saja namanya Saifulan, telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab, hendak mengajukan masalah yang sedang dihadapi perihal perangai buruk istrinya. Orang tersebut berkata, Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadukan perihal istriku yang suka memarahiku. Aku mendengar istri Tuan sendiri berbuat serupa, maka aku bermaksud kemari. Tadi saya melihat istri Tuan sedang memarahi Tuan, tetapi Tuan diam saja. Aku malu Tuan Amirul Mukminin. Dalam hatinya berkata, kalau keadaan Amirul Mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu, beliau diam saja, bagaimana halnya dengan diriku? Berarti aku juga harus diam saja. Kemudian Amirul Mukminin berkata, saudara, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku, karena sesungguhnya adanya beberapa hak yang ada padanya. Istriku bertindak sebagai juru masak makananku. Ia selalu membuatku roti untukku. Ia selalu mencucikan pakaian-pakaianku. Ia menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup tentram tidak melakukan perkara yang haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi. Amirul Mukminin, demikian pulakah terhadap istriku? Ya, terimalah marahnya. Karena yang dilakukan istrimu tidak akan lama, hanya sebentar saja. Terima kasih Tuhan, kalau begitu aku akan pulang dan menerima perlakuan istriku. Akhirnya, si Fulan pulang dan dalam keadaan hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin, sangat menghormati istrinya dan bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Selanjutnya adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sederhana. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau. Ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil oleh Rasulullah, beliau tidak mau menerima bagian tersebut. Menurut Umar bin Khattab, bahwa lebih baik harta rampasan perang untuknya yang berupa kebun pertanian saja, sehingga hasil pertaniannya dapat diberikan kepada para fakir miskin. Bahkan beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk kepentingan memerdekakan hamba sahaya atau budak-budak yang disiksa oleh tuannya. Selanjutnya adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyatnya.
Suatu saat Umar sedang berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Aslam. Mereka berdua ketika sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil. Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut, lalu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada ibu tersebut, mengapa anaknya menangis? Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar melihat terus-menerus ibu tersebut yang sedang memasak. Sesudah terasa agak lama, tetapi tidak ada tanda-tanda makanan itu akan matang, Khalifah Umar bertanya lagi kepada ibu tersebut, mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis, tetapi sang ibu tidak selesai juga memasaknya. Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget. Ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Akhirnya, seketika itu juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum yang diserahkan kepada ibu tersebut agar anak-anaknya tidak kelaparan lagi. Hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin Islam yang terdahulu yang dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kita. Yang kedua, meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan meniru sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Yang keempat, mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjadi tahu bahwa orang kaya tidak harus hidup penuh gemerlap dunia, tetapi yang lebih penting adalah menyalurkan hartanya ke jalan Allah agar hidupnya mulia di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, semakin menjadi tahu dengan kesederhanaan dan keikhlasan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang disukai oleh Rasulullah. Yang ketujuh, ternyata hidup ini penuh rintangan dan bahkan fitnah, maka perlu kehati-hatian dalam bertindak dan berbuat. Selanjutnya adalah cara-cara meneladani sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, berlatih selalu mengemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Yang keempat, menjaga kesehatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. Yang keenam, membiasakan diri hidup sederhana jika ada kelebihan rezeki untuk menerima. Yang ketujuh, membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih. Yang kedelapan, menyadari bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya, maka tidak usah mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, tenang dalam berpikir dan bersikap dan tegas dalam bertindak. Dua, selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. Yang ketiga, mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan strata sosial di masyarakat. Yang keempat, sederhana memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, rela berkorban untuk kepentingan umat. Yang keenam, berani menghadapi ujian hidup dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, banyak belajar memahami sifat orang-orang di sekitar kita dan peka terhadap lingkungan. Yang kedelapan, banyak mensyukuri nikmat Allah dengan gemar bersedekah. Yang kesembilan, mencintai keluarga dan orang-orang yang soleh yang ada di sekitar kita. Yang kesepuluh, bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Yang ke-11,
mencintai sesuatu karena Allah, tidak untuk kesenangan dunia saja. Demikian tadi pembahasan materi tentang keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang tolong dipersiapkan LKS-nya, buku tulisnya, dan peralatan yang lainnya ya. Sudah siap ya untuk belajar ya? Sudah siap. Nah, tadi sudah paham keteladanan Umar bin Khattab, sudah paham sifat-sifat Umar bin Khattab, kemudian julukan-julukan yang diberikan Rasulullah kepada beliau, dan kisah-kisah kebijaksanaan, ketegasan, dan keadilan Umar bin Khattab. Kira-kira dapat menceritakan kembali apa tidak? Bisa ya? Iya. Nah, karena kalian sudah memahami tadi tentang materi keteladanan Umar bin Khattab, Ustazah mau mengecek kepahaman kalian dengan cara apa? Dengan cara memberikan tugas. Nah, Ustazah akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ini ada berapa orang? Ada 12 orang. Nanti Ustazah akan membaginya ke dalam 4 kelompok. Nanti setiap kelompok itu Ustazah akan memberikan kertas yang berisi soal. Nanti kalian dengan kelompok kalian akan berdiskusi tentang soal yang Ustazah bagikan. Nah, setelah itu kamu tulis di kertas jawabannya ya, paham? Nah, setelah itu kamu presentasikan ke depan, kamu baca ke depan. Sudah paham? Sudah. Nah, langsung saja Ustazah bagikan. Ya. Kelompoknya, ini kelompoknya ini 4 orang ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2. Nih, silakan untuk berdiskusi dengan temannya. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ustazah kasih waktu 10 menit ya
silakan kembali. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, selanjutnya kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3. Jadi kesimpulannya tadi ada beberapa kisah tentang Umar bin Khattab ya. Yang pertama, kisah Umar bin Khattab yang bijaksana. Yang bijaksana itu adalah apa tadi kisahnya? Kisahnya pada suatu ketika ada seseorang yang ingin mengadukan perihal perangai istrinya yang suka marah-marah. Nah, pada saat seseorang itu datang, Umar bin Khattab itu sedang mengomel kepada Umar bin Khattab. Nah, sedangkan Umar bin Khattab itu tetap diam. Nah, kemudian orang tersebut itu bertanya kepada Umar bin Khattab, kenapa Umar bin Khattab itu diomeli sama istrinya itu tetap diam? Gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab itu bagaimana menjawabnya? Ya, Umar bin Khattab itu tetap diam itu karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap istrinya. Karena jasa istrinya itu sangat besar, menyusui anak-anak Umar, kemudian membikinkan sarapan setiap hari, mencuci bajunya setiap hari, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu Umar itu menerima apabila istrinya itu marah. Ya, dan menasihati kepada orang tersebut bahwa istrinya itu berbuat seperti itu tidak akan lama. Ya, sebentar saja akan seperti itu, nanti akan kembali seperti semula. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu kebijaksanaan Umar. Nah, kisah selanjutnya adalah kisah tentang keberanian dan ketegasan Umar. Itu terlihat pada saat hendak hijrah ke Madinah. Orang-orang Islam seluruhnya ya sebagian besar itu akan hijrah ke Madinah secara sembunyi. Sedangkan Umar bin Khattab itu tidak mau hijrah secara sembunyi-sembunyi, ya. Tetapi Umar bin Khattab itu hijrah secara terang-terangan. Umar bin Khattab itu tidak takut kepada orang-orang kafir yang selama ini suka apa ya? Suka mencela orang-orang Islam, bahkan sampai menyiksa orang-orang Islam. Nah, itu keberanian Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya adalah kisah
keadilan ataupun kedekatan Umar bin Khattab kepada rakyatnya. Nah, yaitu jalan-jalan pada suatu malam, menyusuri kampung-kampung ya, dan tibalah di sebuah rumah. Yang di dalam rumah itu ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Kemudian Umar pun masuk ya, mengetuk pintu masuk ke rumah tersebut. Ternyata di situ ada seorang ibu dan 2 orang anaknya. 2 orang anaknya itu sedang menangis dan ibunya sedang memasak. Ya. Kemudian setelah beberapa lama, kok masakannya tidak masak-masak kayak gitu ya. Kemudian Umar bertanya kepada ibu tersebut, kira-kira apa yang ibu masak? Kenapa dari tadi tidak masak? Kemudian Umar pun melihat apa yang dimasak oleh ibu tersebut. Umar itu sangat terkejut. Apa yang dimasak? Yang dimasak itu adalah bongkahan-bongkahan batu. Kenapa kamu memasak bongkahan-bongkahan batu seperti ini? Kayak gitu ya, pertanyaan kepada ibu tersebut. Saya memasak batu-batu ini karena saya tidak punya sedikit pun makanan untuk dimasak. Kayak gitu. Ibu tersebut itu mencaci maki Umar. Inilah Khalifah Umar seperti ini, membiarkan rakyatnya itu kelaparan kayak gitu ya. Kemudian Umar pun langsung bergegas pergi ke rumah untuk mengambil sekantong gandum, sekandi lah ya, sekarung gandum, ya sekarung gandum untuk diberikan ke ibu tersebut agar anak-anaknya tidak kelaparan lagi. Ya. Dan pada waktu itu ibu tersebut tidak tahu kalau itu adalah Khalifah Umar. Ya, pada pagi harinya ibu tersebut itu pergi ke kerajaan atau pergi ke tempat Khalifah. Nah di situ baru bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab dan menyesal dengan apa yang telah dikatakan kepada Umar. Ya, ternyata Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat pemurah dan dekat dengan rakyatnya. Nah itu diantaranya. Sudah paham semua ya? Ya, karena waktunya sudah habis. Ya, kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Nanti pada pembahasan selanjutnya kalian itu akan mencari perilaku-perilaku orang di sekitar kamu yang seperti sifat-sifatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Ya, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.